Mazmur 91, dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Puji nama Tuhan, mari sama-sama kita bangkit berdiri. Kita akan memperkatakan 5 arti Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya! Haleluya! Selamat pagi, shalom! Haleluya! Walau di luar sana hujan, tapi kita percaya kasih Tuhan juga tetap bagi kita, amin. Kasih kita kepada Tuhan juga tidak akan lekang oleh keadaan, amin. Sebab itu kita ada di tempat ini. Mari kita boleh menyapa kiri kanan kita, sebelah kiri kanan kita, kita katakan, Tuhan Yesus baik bagimu. Haleluya. Haleluya. Kasih Tuhan tiada terukur bagi kita, dari dulu sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus, kita baik. Haleluya. Tiada terukur besarnya si setiamu Tuhan, panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi lagi, dalamnya tak ada
sungguh besar. Amin. Sebab itu biarlah kita bangkit menyerukan nama Yesus. Haleluya. Bangkit juga. Bangkit serukan nama Yesus. Maju nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Bangkit, bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Yo, tepuk tangan di atas kepala. Haleluya. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Haleluya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus, amin. Yes. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus segala-galanya. Haleluya, haleluya, amin, haleluya. Sebelum kita duduk, kita akan berkatakan dena kita adalah restorasi Pondok Daud, yang artinya prajurit-prajurit Tuhan yang gagah perkasa, yang mempunyai gaya hidup, doa, pujian, penyembahan bersama-sama dalam unity siang dan malam, yang melakukan kehendak Bapa pada zaman ini. Haleluya, haleluya. Silakan duduk kembali. Kita akan menyaksikan VOP. Shalom saudara, pada Voice of Pentecost kali ini kita akan membahas mengenai siapa itu pemenang. Seringkali kita dengan cepat menilai keadaan luar seorang atau apa yang terlihat, lalu membuat kesimpulan. Apakah orang tersebut berhasil atau tidak berhasil? Misalnya ada orang yang sedang mengalami kesulitan keuangan, kesehatan, dan juga masalah-masalah yang lain, kita akan cenderung menyebutnya orang itu sedang mengalami kekalahan. Seorang yang kalah. Sedangkan sebaliknya, orang yang sedang berjaya, penuh berkat, kesehatan yang baik, keuangan yang melimpah, kita akan menyebutnya mereka sedang mengalami kemenangan. Seorang pemenang. Tapi pertama-tama, mari kita melihat dari sudut pandang firman Tuhan. Dalam 2 Korintus 2 ayat 14 disebutkan, tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Dengan perantaraan kami yang menyebarkan keharuman pengenalan akan Dia di mana-mana. Kita melihat dari ayat tersebut bahwa Kristus adalah sang pemenang. Jalan yang dilaluinya adalah jalan kemenangan.
Bagaimana Kristus dapat menjadi sang pemenang? Apakah dalam pelayanannya, dari lahir sampai mati di kayu salib, Kristus tidak pernah mengalami kesusahan, masa-masa yang buruk, ataupun pencobaan? Kita tahu bahwa Alkitab menyatakan bahwa semuanya itu pernah terjadi. Bahkan yang namanya pengkhianatan dari orang-orang yang terdekat pun dialami oleh Kristus. Namun apakah pengalaman buruk itu membuat Kristus mengalami kekalahan? Jawabannya adalah tidak. Kristus tidak pernah mengalami kekalahan sekalipun dalam berbagai pencobaan, tekanan, kesalahpahaman, dan penolakan dari banyak orang. Mengapa hal itu dapat terjadi? Karena dalam pelayanannya, Tuhan Yesus selalu mengikuti apa yang menjadi perintah Bapa. Yohanes 12 ayat 49 menyatakan, sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang mengutus aku, dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan dan aku sampaikan. Jadi kita mendapati dari firman bahwa dengan melakukan segala sesuatu yang diarahkan oleh Bapa, maka Kristus selalu mendapatkan kemenangan. Mungkin timbul pertanyaan, mengapa Kristus yang selalu menang pada akhirnya terlihat menderita dan kalah pada waktu disalib? Yesus terlihat tidak berdaya. Bahkan ahli-ahli Taurat mengejek Yesus karena hal itu. Juga seorang penjahat yang ada di samping Yesus waktu disalib. Namun firman menyatakan bahwa salib dan kematian Yesus bukanlah kekalahan sama sekali. Bahkan itu adalah sebuah kemenangan besar. Puncak kemenangan Yesus. Orang-orang melihatnya sebagai kekalahan karena memiliki paradigma yang keliru. Lalu, siapa pemenang itu? Pemenang adalah orang yang setia berada di dalam Kristus. Orang-orang percaya perlu mengerti bahwa yang paling penting adalah keselamatan dan setia di dalam Kristus. Namun perlu juga diingat bahwa iblis tetap bekerja dengan tipu muslihat supaya orang-orang percaya memperoleh kesuksesan dengan cara-cara di luar Kristus. Dengan tipu muslihat ini, orang bisa tanpa sadar semakin menjauh dari Kristus, menempuh jalan yang berbeda dengan Kristus, dan akhirnya terhilang. Ironisnya, dengan semua kesuksesan yang dimiliki, rasa membutuhkan Tuhan pun akhirnya tidak ada lagi. Iblis berusaha menanamkan bahwa kesuksesan dan kekayaan material adalah yang terpenting, dan itu menipu banyak orang. Ingat, Yesus adalah pemenang. Maka orang-orang yang ingin menjadi pemenang harus ada dan setia di dalam Tuhan Yesus. Pemenang adalah orang yang hidup dalam tuntunan firman dan Roh Kudus. Sebagaimana Kristus berjalan dalam tuntunan Bapa, kita yang rindu menjadi pemenang pun harus menjalani kehidupan yang sama. Bagaimana Bapa menuntun Yesus? Melalui firman yang disampaikan oleh Roh Kudus. Yesus dibaptis Roh Kudus di Sungai Yordan dan kemudian dipimpin oleh Roh Kudus dalam segala pelayanannya. Kita sangat membutuhkan tuntunan firman dan Roh Kudus agar dapat mengalami kemenangan. Orang yang berjalan dalam firman dan Roh Kudus pada hakikatnya adalah orang yang berjalan dalam jalan salib. Orang tersebut mengalami kematian daging dan manusia rohnya semakin hari semakin kuat. Pemenang adalah orang yang menyebarkan pengenalan Kristus. Murid-murid Kristus diperintahkan untuk menyebarkan keharuman pengenalan akan Kristus kepada semua orang. Inilah tanggung jawab kita yang sesungguhnya. Mungkin kita tidak mau melakukan hal itu, merepotkan dan tidak nyaman. Namun kemenangan yang Tuhan berikan kepada kita begitu besar dan itu tersedia juga bagi banyak orang. Paradigma kita harus berubah. Tuhan memberikan kemenangan agar kita menyampaikan hal itu kepada orang lain dan mereka mendapatkan kemenangan yang sama di dalam Tuhan Yesus. Bagaimana jika kita tidak melakukannya? Itu berarti kita belum hidup dalam kehendak Tuhan yang sempurna mengenai kemenangan. Kita seperti anak-anak yang hanya menginginkan berkat tanpa mau memikul tanggung jawab yang seharusnya. Dalam menjalani kehidupan kita mengalami banyak kesulitan. Tetapi orang yang hidup dalam Kristus pasti mendapatkan kemenangan. Tuhan mengizinkan kesulitan untuk membuat kita semakin dewasa. Dan supaya kita bisa membawa pesan kemenangan itu kepada orang banyak. Karena itu, saudara, mari kita bangkit dan jadilah pemenang. Untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya Tuhan Yesus.
sungguh baik, Yesus, namamu indah, Yesus, ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya, Yesus engkau. Yesus, kau sungguh baik, Yesus, namamu indah, Yesus, ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Pujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, selalu sembahmu, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari katakan, Yesus engkau sungguh baik, Yesus kau sungguh baik, Yesus namamu indah, Yesus ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi
hanya bagi Kami memuji-Mu Tuhan, kami memuji-Mu Yesus, kami tinggikan nama-Mu, kami agungkan Engkau Tuhanku. Haleluya, ini pujian kami Tuhan, ini sembah kami Yesus, hanya bagi-Mu Bapa. Kami sembah Kau Tuhan, kami sembah Kau Yesus, Allah kekuatan kami. Ini sembah kami, ini syukur kami, hanya bagi-Mu, hanya untuk-Mu Tuhan. Haleluya. Kami terus mengagung-agungkan Engkau Tuhan. Haleluya, Yesus. Kami haus, kami rindu Engkau Roh Kudus. Lawan setiap kami Roh Kudus, penuhi setiap kami Roh Kudus. Kami haus, kami lapar akan Engkau Tuhan. Terus kita sembah Dia sampai Tuhan melawan kita, sampai Dia penuhi kita. Glory bagi-Mu ya Tuhan, glory bagi Anak Domba di tempat yang maha tinggi.
Ori laba syama. Ori laba ya raba syama. Kimakuria laba syama. Koma kira basyama taraba. Raba sikini nama syama. Ori laba ya raba ya raba ya raba syama. Oh ni masyama. Ori laba kiri anasyane. Hama ya raba syama takuria nasaka. Kimakiria basyama raba koraba sekene taraba. Ore laba ya raba syakana raba papa papa. Engkaulah yang kudus ya Tuhan, yang bertakhta di atas segala pujian. Kami tahu Engkau ada di tempat ini pagi hari ini ya Tuhan. Engkau ada bersama anak-anak-Mu ya Aba. Engkau memberikan kasih-Mu yang berlimpah buat anak-anak-Mu ya Tuhan. Engkau menghiburkan mereka yang lemah ya Tuhan. Membangkitkan semangat, memberikan kekuatan yang baru. Dan kami percaya di dalam hadirat-Mu tidak ada yang tidak tersedia ya Tuhan. Semua tersedia ya Tuhan. Semua yang baik, semua yang dahsyat, semua yang luar biasa, semua mujizat tersedia dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Tersedia dalam hadirat-Mu ya Aba. Semua disediakan dalam hadirat-Mu ya Aba. Oh, katakan haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus segala hormat, kemuliaan dan pujian hanya bagi Engkau selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Mari bersama-sama kita katakan amin. Sekali lagi beri tepuk tangan buat Allah kita yang dahsyat. Katakan haleluya. Silakan duduk, Tuhan Yesus memberkati saudara. Oke, izinkan saya juga ikut duduk ya saudara ya, karena otot kaki saya sedang ada masalah saudara. Oke, taruh di bawah saja. Oke, bagaimana keadaan saudara? Bersama Yesus? Luar biasa, walaupun hujan tidak membuat kita tidak beribadah ya saudara ya. Baru bangun tidur udah hujan. Tapi itu saya percaya itu hujan juga bicara berkat Tuhan ya. Kadang-kadang kalau lagi hujan kita ngeluh, hujan gimana sih ini mau gereja. Ya, tapi kalau lagi panas, panas amat sih. Itulah kita saudara ya, gak pernah puas maunya. Kalau perlu maunya masing-masing pegang remote gitu ya. Wah repot, satu hujan, satu enggak, satu panas, satu. Oke saudara. Saudara, tahun 2023 tahun untuk bangkit. Jadi apa? Pemenang. Ada dua kalimat yang menarik dalam kitab Wahyu pasal 2, pasal 3. Dalam setiap surat kepada semua sidang jemaat, Tuhan tuh selalu menulis dua kalimat ini. Yang pertama, dikatakan barang siapa menang, maka dikatakan ada upah yang disediakan di sana. Ya. Di setiap surat kepada 7 sidang jemaat selalu Tuhan berkata barang siapa menang, barang siapa menang, barang siapa menang. Tetapi Tuhan juga berkata begini, barang siapa yang bertelinga hendaklah mendengar. Oke, tolong PowerPoint ya, multimedia. Ya. Tuhan juga berkata begitu, barang siapa yang bertelinga hendaklah mendengar apa yang dikatakan oleh Roh. Siapa yang bertelinga di sini? Bertelinga semua? Coba lihat kiri kanannya, ada yang kira-kira telinganya ketinggalan tuh, tidak dibawa. Saudara, hari ini saya akan bicara masalah suara Tuhan atau God voice. Saya percaya di tahun yang sulit ini bukan tahun yang mudah, saudara. Semua orang, siapapun orang duniawi, orang rohani, siapapun akan berkata ini tahun yang sulit. Tahun yang penuh dengan goncangan. Tuhan tuh mau tuntun kita. Tuhan tuh mau arahkan kita, entah kita belok ke kiri, entah belok ke kanan, entah berjalan, entah kita berhenti, entah dalam bisnis, dalam rumah tangga, dalam usaha. Tuhan tuh mau tuntun kita. Tapi kalau Tuhan mau tuntun kita, kita pun juga harus meresponi dia dengan banyak mendengar.
Bagaimana Tuhan bisa tuntun kita kalau kita tidak mendengar suara Tuhan? Yesaya pasal 50 ayat 4b kita baca sama-sama yuk. Kalau sudah bisa baca lewat tulisan depan silahkan, kalau enggak di Alkitab saudara. Yesaya pasal 50 ayat 4b berkata begini, sama-sama 2, 3. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Setiap pagi dia mempertajam. Makanya untuk mendengar suara Tuhan itu perlu berlatih. Karena Tuhan akan pertajam setiap hari. Setiap hari dipertajam, 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 dipertajam. Untuk kita bisa mendengar seperti seorang murid. Kalau saudara mau mendengar suara Tuhan, izinkan Tuhan pertajam, 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 pertajam tiap hari. Supaya engkau bisa mendengar suara Bapakmu seperti seorang murid mendengar suara gurunya, seperti seorang anak mendengar suara bapaknya. Yang mau katakan amin. Next slide. Nah saudara, ada 3 suara yang selama ini selalu mempengaruhi hidup kita setiap hari, setiap hari. Dari mulai bangun tidur sampai nanti malam kita tidur lagi. 3 suara ini selalu mempengaruhi hidup kita. Yang pertama itu suaranya Tuhan. Yang kedua itu suara diri kita sendiri. Dan yang ketiga itu suara daripada musuh kita, yaitu si iblis. 3 suara ini selalu mempengaruhi kita untuk mengambil setiap keputusan kita setiap hari. Setiap hari, setiap saat. Bahkan ribuan keputusan yang kita ambil setiap hari, kadang-kadang kita ambil memutuskan dengan seenaknya saja, dengan begitu mudahnya, tanpa berpikir panjang dan kita nggak sadar kalau apa yang kita putuskan hari ini itu menentukan masa depan kita. Dan 3 suara ini selalu mempengaruhi itu. Contoh ya, kita beli contoh yang sederhana. Jujur, tadi pagi waktu sudah bangun pagi, merencanakan untuk kebaktian jam 7.30, begitu bangun gak tahu sudah bangun jam berapa, jam 4, jam 5, jam 6. Tiba-tiba sudah begitu buka pintu atau sudah bangun lalu dengar, wah hujan. Kira-kira yang muncul di pikiran saudara apa? Suara apa yang muncul? Tidur lagi. Aduh males Gereja enggak ya? Waktu sudah berniat ke gereja jam setengah 8, ada muncul suara enggak yang bilang nanti aja lah, hujan. Nanti aja yang setengah 10 juga masih ada kebaktian. Ditunggu sampai setengah 10. Setengah 10 belum hujannya belum berhenti juga. Nanti sore aja. Sore juga masih ada kebaktian. Ditunggu sampai sore. Jam berapa? Jam 5 ya. Oh jam 7 malam. Jam 7 saudara masih hujan juga. Suara itu muncul lagi. Minggu depan juga masih ada kebaktian. Jangan khawatir. Saudara. Suara itu selalu datang. Saudara. Suara itu datang. Suara itu selalu datang. Ngalamin itu tadi pagi. Ada muncul suara-suara yang mulai memprovokasi saudara. Wah Pak, tadi yang ngomong gitu tuh suami saya Pak. Bukan berarti suami saudara provokator loh ya. Saya gak urusan rumah tangga gak urusan saudara ya. Ini urusan suara saudara. Jadi ada suaranya Tuhan. Ada suara diri kita sendiri dan suaranya iblis. Masing-masing suara ini punya karakter yang berbeda. Yohanes 10 ayat yang 10 katakan begini. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Ciri daripada suara iblis itu mencuri, membunuh, membinasakan. Semua suara yang mencuri, membunuh, membinasakan itu datang daripada si iblis. Tapi suara Tuhan, Yohanes 10 ayat 10 bagian B katakan, aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dengan segala
berkelimpahan. Suara Tuhan dan suara iblis bertolak belakang. Si iblis selalu mencuri, membunuh, membinasakan. Jadi kalau tadi pagi-pagi sudah bangun dan ada suara yang berkata, sudahlah nanti aja ke gerejanya. Nggak usah buru-buru, tenang aja. GBI 3 Raksa nggak akan pindah-pindah kok. Akan tetap ada di situ kok. Itu kira-kira suara Tuhan apa suara si iblis? Dia akan memprovokasi saudara. Kalau perlu sampai terjadi sudah tidak ibadah. Bagaimanapun caranya dia akan terus ngomong, membujuk saudara untuk saudara tidak ibadah. Suara yang mencuri, apa yang dicuri? Ibadah saudara dicuri. Perjumpaan saudara dengan Tuhan dicuri. Sukacita saudara dicuri. Damai sejahtera saudara dicuri. Berkat saudara juga dicuri. Dicuri saudara. Makanya kadang-kadang saya juga geleng-geleng saudara. Saya kadang-kadang suka geleng-geleng sama jemaat yang ibadah belum selesai. Doa berkat belum selesai. Udah diangkut saudara. Tapi kalau di sini gak ada kok ya. Gak ada saudara. Loh, datang ibadah saudara. Sudah kan ingin diberkati Tuhan kan. Makanya doa berkat ditaruh di paling, kalau doa berkat ditaruh di paling depan, setelah doa berkat semua pulang. Makanya doa berkat ditaruh paling belakang saudara. Terimalah berkat. Nah sekarang sudah ibadah sejam lebih, sudah ibadah hujan-hujanan dari rumah jauh-jauh sampai sini. Pas doa berkat sudah pergi saudara. Iblis ingin curi berkat saudara. Maka iblis bilang udah keluar duluan, pulang nanti rame loh. Nanti macet loh, nanti desek-desekan loh. Ayo cepetan keluar duluan aja. Iblis ingin curi berkat saudara. Ada suara yang selalu ingin mencuri, membunuh, membinasakan. Dan itu suara datang daripada si iblis. Tapi suara Tuhan itu memberikan sukacita, damai sejahtera, memberikan kemenangan, memberikan hidup yang berkelimpahan. Yang percaya sama-sama katakan amin. Dan suara Tuhan itu selalu cocok sama firman Tuhan. Saudara. Suara Tuhan itu selalu cocok sama Alkitab. Kalau saudara ragu ini suara Tuhan bukan ya? Ini suara Tuhan bukan ya? Cek di Alkitab ada nggak ayat yang mirip-mirip itu? Contoh. Saudara sedang dikecewakan, disakiti, difitnah oleh teman saudara. Tiba-tiba saudara ngelihat dia, tampangnya aja ngeliat dari jauh udah, ini orang. Kenapa lu gak pindah sih? Pindah kenapa dari 3 raksa? Sana ke 4 raksa kayak, ke 5 raksa kayak. Mesti di sini-sini aja gue udah ngeliatnya udah. Tapi tiba-tiba muncul suara, ampuni. Dia juga manusia yang tidak lepas dari kekurangan, lepaskan pengampunan. Apa susahnya sih mengampuni? Ampuni saja. Dia kan juga temanmu dulu. Dia kan juga sahabatmu, ampuni saja. Kira-kira suara iblis apa suara Tuhan itu? Suara yang memberikan hidup, memberikan sukacita, cocok sama firman Tuhan. Ada gak firman Tuhan yang berkata ampuni? Ada. Saudara. Itu suara Bapakmu yang di surga. Jadi ada suara si iblis yang selalu memprovokasi, ada suara Tuhan yang memberikan hidup. Tapi di tengah-tengah dua suara ini, ada suara lain lagi yang selalu bimbang. Ikut yang ini apa ikut yang ini ya. Kalau dalam gambar di depan itu ikut yang baju merah apa baju biru muda ya. Merah apa biru muda ya. Ikut suara mana yang diikuti. Suara itu adalah suara diri kita sendiri. Yang penuh dengan kebimbangan. Dan kadang-kadang ragu untuk memutuskan sesuatu. Bukankah dari pagi sampai malam dalam setiap kehidupan kita penuh dengan kebimbangan saudara. Mau berangkat apa enggak ya? Sekarang apa nanti ya? Beli apa enggak ya? Jalan apa naik motor ya? Ini bimbang, selalu ragu, selalu bimbang. Itulah suara manusia. Bimbang untuk ikut suaranya Tuhan, apa ikut suaranya si iblis. Tapi saya berdoa, di tengah-tengah kebimbangan suara kita selalu condong untuk ikut suaranya Tuhan. Yang mau sama-sama katakan amin. Ya, ada dua suara itu yang baju coklat bingung mau ikut yang merah, ikut yang biru ya.
Ikut yang merah ada tanduknya 2 atau ikut yang biru ya. Ikut suara si iblis apa ikut suara Tuhan ya. Ketiga suara ini, suara si merah, suara si biru, suara si coklat, semua mempengaruhi hidup kita. Merah, mencuri, membunuh, membinasakan. Suara yang biru, jas biru, memberikan hidup, hidup yang berkelimpahan. Si coklat bingung mau ikut yang mana. Saudara. Tapi biarlah kita makin tajam, makin tajam, makin tajam. Seorang anak percaya dan mengikuti suara bapaknya. Yang mengerti katakan amin. Nah, oke berikutnya. Tapi saudara mungkin berkata gini, tapi Pak saya tuh belum pernah dengar suaranya Tuhan Pak. Belum pernah. Saya mau bilang buat saudara siang hari ini. Seorang anak itu pasti dengar suara bapaknya. Gak mungkin seorang anak gak dengar suara bapaknya, gak mungkin. Pasti dengar. Hanya kalau saudara berkata, tapi beneran Pak saya ini belum pernah Pak. Ya mungkin yang lain, tapi tidak saya belum pernah. Kalau saudara tetap ngotot bilang belum pernah, mungkin bukan berarti saudara gak pernah dengar suara Tuhan. Tapi saudara tidak sadar kalau itu suara Tuhan sedang bicara sama saudara. Karena Tuhan punya begitu banyak cara buat berbicara. Dan kalau kita berurusan sama Tuhan, jangan pernah batasi Tuhan. Tuhan punya 1001 cara buat berbicara sama kita. Salah satunya lewat telinga kita. Yang berkata, anakku. Seperti dalam kitab Samuel yang berkata, Samuel, Samuel, Samuel. Salah satu cara. Tapi Tuhan punya banyak cara yang lain. Tolong next slide. Dan kita nggak perlu batasi Tuhan bagaimana caranya dia berbicara sama kita. Dia bisa bicara lewat firman-Nya, lewat Alkitab, lewat khotbah di hari Minggu. 2 minggu yang lalu saya melayani di tempat saya sendiri di minggu kedua, saudara. Lalu sebelum saya maju khotbah ada seorang pengerja yang nemanin saya duduk di depan, saudara. Dia bilang gini, Pak, saya tadi pagi minggu kedua Februari kemarin ya, berarti 2 minggu yang lalu ya. Pak, saya tadi pagi waktu saat teduh tahu nggak Pak, ajaib loh Pak. Ayat yang saya baca dapatnya ini loh Pak, ditunjukin sama saya. Keluaran 22 ayat 29 yang bunyinya begini. Jangan lupa bawa persembahan sulung. Kok Tuhan ingetin ya Pak ya, kok Tuhan tahu ya. Minggu kedua bawa persembahan sulung ya Pak ya. Kenapa ayat ini munculnya nggak bulan lalu? Kenapa ayat ini nggak munculnya bulan depan? Kok bulan Februari muncul nih ayat di saat teduh saya ya Pak? Saya bilang Pak Tuhan sedang ngomong sama Bapak, iya sih Pak. Tapi kok ya Tuhan ingetin, aduh kenapa kok ya mau ke gereja tiba-tiba diingetin jangan lupa buah sulung. Saudara kadang-kadang Tuhan bicara lewat firman-Nya. Waktu saudara baca Alkitab di saat teduh saudara, tiba-tiba ada satu ayat yang seperti bersinar buat saudara. Ada satu ayat yang tiba-tiba berkilau-kilau buat saudara. Ada satu ayat yang tiba-tiba berbicara serius sama saudara. Itu Tuhan sedang bicara sama saudara. Lewat firman-Nya. Tuhan punya banyak cara buat berbicara. Tidak hanya lewat suara di telinga. Bisa suara dalam hati, bisa suara di telinga. Bisa lewat malaikatnya datang mengunjungi seperti kepada Yusuf, pada Maria, kepada Daniel dan lain sebagainya. Tuhan juga bisa bicara lewat kejadian-kejadian dan orang-orang di sekitar kita. Kadang-kadang Tuhan bicara lewat istri kita. Kadang-kadang Tuhan bicara lewat suami kita. Kadang-kadang Tuhan bicara lewat anak-anak kita. Biarlah kita dipertajam setiap hari untuk selalu mengerti dan mendengar suaranya. Yang setuju katakan amin. Saya mau saksikan apa yang terjadi dengan seorang hamba Tuhan yang merupakan bapak rohani daripada gembala kita Pak Niko, saudara. Yaitu Pak Alek Abraham. Mungkin sebagian saudara pernah dengar nama itu ya. Beliau adalah gembala daripada gereja Betani di Surabaya dulunya. Yang merupakan bapak rohani daripada Pak Niko, saudara. Suatu ketika beliau mengalami stres yang berat sekali, saudara. Mengalami depresi, mengalami tekanan, mengalami banyak masalah, banyak pergumulan sehingga beliau ngalamin stres dan dia masuk ke ruang kerjanya di rumahnya, kunci pintu dan tutup pintu dan dia nangis sama Tuhan.
Tuhan gak kuat, Tuhan gak kuat, Tuhan gak kuat, Tuhan gak kuat, Tuhan gak kuat seperti ini Tuhan. Minta mati Tuhan. Mati aja Tuhan, cabut saja nyawaku Tuhan. Biar aku mati aja, pulang aja ke surga Tuhan. Mungkin sudah bilang gini, loh Pak, pendeta kok minta mati sih? Pendeta juga manusia sudah. Bisa sukacita, bisa tertekan, bisa sedih. Jangankan pendeta, di Alkitab ada nabi yang namanya Elia. Pernah dengar nabi Elia? Yang membunuh berapa ratus nabi Baal? Dengan digorok nabi Baal sama dia sendiri. Ratusan nabi Baal digorok sama Elia. Tapi dia dapat WA dari satu perempuan. Awas loh, besok loh. Kalau nasib lu gak seperti nabi-nabi gua, awas lu ya. Elia ketakutan, ngumpet dalam goa dan minta mati sama Tuhan. Kaliber Elia, saudara, yang gagah perkasa yang seperti itu. Sempat juga jatuh, sempat ketakutan dan minta mati sama Tuhan, cabut aja nyawaku. Lalu malaikat datang, Elia ngapain lu di sini? Cabut aja nyawaku, bangkit, ayo bangkit, makan, naik ke gunung Tuhan. Doa sana, naik menara. Elia dimarahin sama malaikat. Saudara, kembali ke Pak Alek Abraham. Dia nangis, dia Tuhan gak kuat, Tuhan gak kuat. Dia nangis, mengalami tekanan hidup yang begitu berat yang sedang dia hadapi. Tiba-tiba di tengah-tengah dia sedang nangis di hadapan Tuhan. Dia mendengar ruang kerjanya, pintunya ada yang buka. Ada orang masuk. Dalam hati dia bilang kurang ngajar ini orang. Gak ketok pintu, gak tahu orang lagi nangis lagi. Seperti ini masuk aja. Siapa sih? Dia mau buka mata, dia mau marahin tuh orang. Tapi pas dia buka mata, yang dia lihat adalah yang datang adalah cucunya. Yang umur 45 tahun. Si Opa Alek Abraham gak bisa marah sama cucu. Kalau orang lain bisa dimaki-maki sama dia. Ganggu orang nangis saja. Tapi yang datang adalah cucunya. Dan cucunya lari mendekati dia. Lalu Pak Alek Abraham, kamu yang datang ya. Wah sudah lama, Opa kangen sama kamu. Kamu datang sama siapa? Sama papi mami. Aduh sini. Opa cium dulu. Dicium. Lalu di pangkunya cucunya. Lalu dia peluk cucunya. Saudara. Lalu cucunya itu ngomong gini, Opa. Ya. Ada apa? Sambil dilap air matanya. Ada apa? Opa. Tuhan Yesus sayang sama Opa. Ya Opa ya. Tuhan Yesus sayang sama Opa. Lalu cucunya loncat dari pangkuannya, dia lari lagi keluar, dia tutup pintu, jebret. Dan Pak Alek Abraham bilang gini, setelah cucu saya keluar, saya nangis lebih kencang lagi di hadapan Tuhan. Karena di tengah-tengah depresi saya, di tengah-tengah ketakutan saya lupa. Ada Tuhan Yesus yang tetap sayang sama saya. Ada Tuhan Yesus yang tetap sayang sama saya. Dan Tuhan ingatkan lewat cucu saya bahwa Opa, Tuhan Yesus sayang sama Opa. Saya gak tahu apa yang saudara sedang alami. Tekanan, masalah, problem. Tapi dengar, Tuhan Yesus sayang saudara. 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 Yang percaya katakan, amin. Tapi Pak, kok Tuhan Yesus sayang saya, kenapa saya mengalami tekanan, kenapa saya mengalami masalah? Justru di dalam tekanan, di dalam masalah, disitulah engkau akan ketemu Tuhan. Kadang-kadang cara Tuhan juga aneh-aneh. Tuhan punya terlalu banyak cara berbicara. Terlalu banyak cara berbicara. Dan kita mesti pertajam ini untuk mendengar suaranya. Ada sebuah kesaksian saudara ya. Setiap bulan Februari kita akan mengembalikan persepuluhan atau kalau bulan Februari, kalau bulan-bulan yang lain namanya persepuluhan. Kalau bulan Februari namanya buah sulung ya. Ada seorang bapak, ini kesaksian saudara, yang beneran terjadi saudara. Dia tuh ragu-ragu saudara. Begitu dia mau kembalikan buah sulung, ada suara yang muncul begini. Ngapain? Alah, itu mah keenakan gereja, keenakan pendetanya. Ngapain? Semua dikasih, enak aja. Dia bilang benar juga ya. Tapi ada suara yang lain berkata, ayo muliakan aku dengan persembahanmu.
berikan yang terbaik. Aduh gimana ya? Yang tadi bilang, yang terbaik sih terbaik. Tapi kan bukan berarti semuanya. Selama ini kan kau sudah beri yang terbaik. Ya juga sih. Bingung sudah. Ikut yang ini, apa ikut yang ini ya. Suara yang mana yang mesti dia ikutin. Lalu dia bilang gini, Tuhan gini aja deh. Hari Minggu nanti akan kubawa persembahan sulung saya. Tapi kalau kotak persembahan di depan gereja, lubangnya tidak muat. Persembahan sulung kan pasti lebih banyak daripada persembahan biasa kan. Kalau kotaknya lubangnya nggak muat, berarti kotaknya kurang iman. Dan persembahannya saya akan bawa pulang kembali. Berarti bukan salah saya, kotaknya nggak bisa terima. Jadi persembahannya saya bawa pulang lagi. Maka apa yang dilakukan? Dia tukar semua penghasilannya bulan Januari sama uang 10 ribuan. 2-3 juta juga kalau 10 ribuan banyak saudara. Apalagi kalau 1000-an. Saya bilang kenapa nggak lo tukar sama koin aja gitu kan. Sekantong kresek saudara. Persembahan sulungnya sekantong kresek, satu kantong. Dia bawa gereja bawa kantong kresek sambil dia ngelirik. Itu kotak persembahannya ya. Lobangnya kecil. Aman. Dalam hati bilang pasti bawa pulang lagi nih. Dan tiba waktunya pemimpin pujian katakan, saudara mari kita memberi yang terbaik buat Tuhan. Silakan saudara maju ke depan membawa persembahan saudara. Jemaat mulai maju, dia agak belakangan saudara. Kotak persembahan dijaga oleh para orang diaken, para penatua gereja sambil mendoakan orang yang mengembalikan persembahan. Saudara. Maju, akhirnya dia ikut maju, saudara. Tiba ada kantong kresek, saudara. Dia lihat lagi, orang nyemplungin amplop, dia bilang. Pas sampai bagian depan, saudara, dia tinggal menghadapan sama kotak persembahan, apa yang terjadi? Diakennya melihat dia bawa kantong kresek, saudara. Dibukalah kotak persembahannya. Rupanya di balik lubang yang kecil itu, kotaknya ada engselnya, saudara. Dan bisa dibuka, saudara. Dia kaget setengah mati, kok bisa dibuka? Sudah terlanjur malu di depan semua jemaat, saudara. Akhirnya ditaruhlah kotak kresek itu, saudara. Lalu dia duduk kembali, saudara. Tapi dia cerita begini, saudara. Tapi waktu saya kembali duduk, saya tidak menyesal, tapi Tuhan berikan saya sukacita, damai sejahtera yang berlimpah-limpah. Walaupun semula saya ragu, tapi saya pulang dengan sukacita, damai sejahtera yang berlimpah-limpah yang Tuhan sediakan buat saya. Saudara, kadang-kadang kita ragu dengan suara Tuhan. Kenapa? Karena suara Tuhan belum tentu cocok sama daging kita. Betul ya saudara? Next slide. Ada penghalang yang membuat kita sulit mendengar suara Tuhan. Yang pertama, suara Tuhan tidak mau kita dengar. Kita sibuk, kita nggak percaya. Kenapa? Yaitu sama daging kita ini nggak cocok saudara. Gak cocok, apa yang Tuhan mau gak cocok, bukan hal yang kita sukai. Saudara. Bukan hal yang menyenangkan buat daging kita. Walaupun itu menyenangkan buat roh kita. Saudara. Dan kita harus menyibukkan diri dan tidak punya waktu untuk mendengar suara Tuhan. Ingat kisah dua orang perempuan bernama Maria dan Marta. Waktu Tuhan Yesus mampir ke rumah mereka, sikap mereka berbeda. Maria duduk di bawah kaki Tuhan Yesus, tapi Marta sibuk di belakang. Tidak mendengar suara Tuhan. Dia sibuk, tapi Maria memberikan waktunya untuk duduk dan mendengarkan. Suka gak suka, Maria dengarkan. Cocok gak cocok, Maria dengarkan. Tapi Marta menyibukkan diri di belakang sana. Seringkali yang menjadi penghalang adalah bukan kita gak dengar, saudara. Tapi kita sibuk dan tidak percaya. Saya mau saksikan satu cerita singkat saudara mengenai ini. Satu ketika saya pulang dari satu pelayanan di gereja, ada acara di gereja dan saya pergi sendiri karena istri saya waktu itu kalau nggak salah sedang flu, jadi nggak ikut saudara. Nah pulang agak malam, kurang lebih hampir menjelang jam 10 setelah beres.
Lalu kami pulang. Pamitan, yuk pulang ya, pulang ya, pulang ya, pulang ya. Semua pamitan pulang-pulang, semua pengerja, semua jemaat pulang, saudara. Lalu saya sudah masuk ke mobil saya, mau berangkat. Ada seorang guru sekolah minggu pria tiba-tiba teriak, Pak ikut dong numpang. Oh iya yuk masuk. Saya bilang, dia duduk di sebelah saya, kami berdua pulang. Karena kebetulan rumahnya dia searah dengan rumah saya. Lalu dari gereja kami harus lewat tol. Kayak masuk tol dan tiba-tiba Tuhan ngomong gini, anakku beri guru sekolah minggu itu uang. Saya bilang, saya lihat dia, enggak usah Tuhan, tampangnya enggak butuh uang kok. Ketawa-ketawa, senyum-senyum, kayak lagi orang enggak kesusahan atau enggak lagi butuh uang gitu, enggak usah lah Tuhan, enggak usah. Lalu saya keluar tol, waktu itu tol cuma bayar 2.000 sudah, masih murah waktu itu. Jadi saya buka dompet saya lihat di sana ada uang 2 lembar, 100 ribuan dan 2 ribuan. Jadi saya ambil 2 ribuan, saya kasih ke petugas tol, lalu kami keluar tol. Lalu Tuhan ngomong lagi, kasih guru sekolah minggu itu uang. Enggak Tuhan, lagi ngobrol-ngobrol cerita-cerita ketawa-ketawa gini tampangnya enggak tampang butuh uang. Lagian kenapa mesti ngasih uang? Lagian Tuhan ya, kalau saya kasih uang saya itu tinggal selembar. Tinggal 100 ribuan. Kalau saya kasih dia, saya enggak punya uang. Nah kalau saya mau kasih separuh-separuh, masa saya bilang, gue mau kasih uang lu tapi ada kembalian goban enggak? Loh kalau dia punya kembalian berarti dia punya uang dong. Sampai satu ketika dia bilang, Pak, saya berhenti di depan itu ya Pak, dekat tukang rokok ya Pak. Lalu saya minggir, itu kurang lebih 10:30 malam. Minggir, jalan, dia turun, saudara, pamitan mau pulang. Tiba-tiba Tuhan ngomong kencang lagi ketiga kalinya, kasih dia uang. Saya kaget saudara, saya buka dompet, selembar 100 ribuan, saya panggil, buka lagi kaca di tempat duduk penumpang yang sudah saya buka, saudara saya panggil, sini dulu. Kenapa Pak? Nih buat kamu nih, saya bilang. Dia sudah di luar mobil, saudara. Nih buat kamu. Dia terima, saudara. Lalu dia buka. Dia lihat uang 100 ribuan, saudara. Dia nangis, saudara. Dia nangis, dia pegangan pintu mobil dia di luar mobil nih, saudara ya. Pintu kacanya terbuka, dia nangis pegangan pintu mobil sambil berlutut di luar, saudara. Di luar mobil, sambil nangis, beneran nangis, saudara. Bukan nangis keluar air matanya, nangis, secegukan nangis, saudara. Saya bilang, kenapa lu nangis? Loh, kok nangis? Waduh, mana malam-malam begini? Di pinggir jalan lagi, saudara. Nangis lagi. Nanti orang kalau ngeliat coba, pikirannya apa coba? Coba kira-kira yang di pikiran saudara apa tuh? Ada 2 laki-laki, satu dalam mobil, satu di luar mobil, yang satu nangis, saudara. Kira-kira yang muncul di pikiran saudara apa? Pasti pikiran kotor, saudara ya. Wah, orang lihat, waduh ini orang lihat gimana nih? Tuh ada pasangan homo lagi ribut itu. Jangan nangis dong, jangan. Itu nangis paling cuma 2 menit, saudara. Paling 2 menit. Cuma buat saya lama banget, saudara. Karena saya khawatir orang lihat, saudara. Gak lama dia, selesai lagi saya bilang, kenapa lu nangis? Dalam hati saya bilang gini, ada juga gue yang nangis. Nah gue kehilangan cepet. Nah lu kan dapat cepet. Kenapa lu yang nangis? Maksudnya gue yang nangis. Saya tanya, kenapa sih? Dia bilang gini, Pak, saya tahu itu dari Tuhan, Pak. Tadi waktu saya berangkat ke gereja, saya tuh gak punya uang, Pak. Uang saya cuma cukup buat angkot. Papa saya sakit, butuh obat. Dan belum makan dari siang. Papa tadi bilang waktu berangkat, jangan lupa beli obat. Obatnya habis. Saya pulang ketawa-ketawa sama Bapak. Sebetulnya saya sedang nangis, Pak. Gimana ngadepin papa saya gak punya uang buat beli obat, buat beli nasi, Pak. Anak macam apa saya ini, Pak? Gak bisa beliin obat, papa saya gak bisa kan belikan sebungkus nasi. Saya gak berani pulang, Pak. Saya mau nginep di pos satpam, mau nginep di musola. Saya gak berani pulang, gak bawa obat, Pak. Saya sambil ketawa-ketawa cerita-cerita, tapi dalam hati saya bilang, gimana Tuhan? Gimana pulangnya Tuhan? Papa gimana Tuhan? Beli obat gimana? Lalu Bapak kasih uang ini, Pak. Saya tahu dari Tuhan, Pak. Oh ya udah, saya bilang cepetan beli obat Ada yang buka nggak apotek? Ada Pak di pojok sana, Pak. Ya udah cepetan beli obat. Dia pulang, saudara, saya terus jalan. Saya bilang, Tuhan, hampir saya nggak percaya Tuhan. Hampir saya ragu dengan suaramu. Saya butuh 100 ribu itu. Tapi malam ini ada yang lain yang lebih butuh daripada saya. Saya bertobat, saya minta ampun, saudara.
Sampai di rumah, istri saya sudah tidur semestinya, tapi karena dia dengar mobil masuk, dia bangun. Saudara. Lalu dia bukain pintu, lalu dia bilang sambil mau tidur lagi, dia bilang itu di meja ada surat. Tadi ada yang kirim surat. Saya ganti pakaian, ke toilet sebentar, lalu saya ke meja kerja saya buka surat itu dan rupanya bukan surat. Saudara. Ada sebuah amplop putih di meja saya dan waktu saya buka isinya 10 lembar uang 100 ribuan. Sambil saya nangis buka amplop itu, tiba-tiba Tuhan tuh ngomong gini sama saya. Anakku, lunas ya. Apa yang ku pinjam tadi, aku sudah kembalikan ya. Saya nangis sama Tuhan, ya Tuhan terima kasih Tuhan. Engkau gak pernah utang ya Tuhan. Engkau gak pernah utang ya. Engkau kembalikan apa yang kau pinjam ya Tuhan. Lalu saya tanya istri saya sebelum dia tidur lagi. Tadi yang ngasih amplop siapa? Gak tahu, gak pernah lihat orang itu, gak kenal. Jam berapa kasihnya? Jam 8. Jam 8 tuh amplop datang. Padahal saya ngasih uang jam setengah 11. 2 jam setengah bahkan sebelum saya taat. Sebelum saya mengerti apa yang Tuhan mau. Tuhan sudah beri gantinya. Itu Tuhan kita. Dia tidak pernah berhutang. Dia selalu memberikan yang terbaik buat kita. Lebih daripada apa yang kita berikan. Yang setuju katakan. Amin. Apalagi yang menghalangi kita mendengar suara Tuhan. Dosa, luka, kecewa, sakit hati. Selesaikan di hadapan Tuhan. Kalau itu tidak menutup telinga kita di hadapan Tuhan. Apalagi yang menghalangi doa kita. Suara kita mendengar suara Tuhan. Si iblis yang tidak pernah suka engkau mendengar suaranya. Iblis tidak pernah suka engkau diberkati karena engkau taat sama Tuhan. Dia selalu menghalangi kita. Mari saudara. Saya undang para pemusik, para pemuji. Mari. Pertajam telingamu setiap hari. Pertajam telingamu setiap hari. Untuk mendengar suara Tuhan. Tiap hari pertajam, pertajam, pertajam. Supaya kita mengerti apa yang Tuhan mau kita kerjakan dalam hidup kita. Sehingga apapun yang kita kerjakan, nama Tuhan akan dipermuliakan. Kalau saja kita melakukan apa yang Tuhan perintahkan setiap hari sama kita, saya percaya kita tiap hari akan mengalami kemenangan demi kemenangan, demi kemenangan, demi kemenangan, demi kemenangan, demi kemenangan. Yang percaya bersama-sama katakan amin. Mari tundukkan kepalamu sebentar di hadapan Tuhan, biar pemusik mainkan musik ini pelan-pelan aja. Mari buka telinga rohanimu, tutup telinga jasmanimu. Singkirkan semua noise, singkirkan semua penghalang, singkirkan suara-suara yang lain dan fokus sama Tuhan. Ibrani pasal 4 katakan, pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, jangan keraskan hatimu. Mari belajar untuk peka mendengar perkataan Bapamu. Yes, yes, yes Lord, yes Jesus, 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 Jesus. Yes Jesus Lord, yes Abba. Dengarkan suaranya pelan dan halus. Dia Allah yang setia. Dia Allah yang baik. Yes. Yes, dengarkan suaranya yang lembut, yang memberikan hidup kepadamu. Yes, Jesus, 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 Jesus. Jesus, 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 Jesus. Jesus Lord. Yes, Abba, Bapa. Abba. Mari kita katakan sama-sama lagu ini, I love you Lord. Have been faithful. All my life you have been so good. Every breath that I am able,
I love you, Lord. I love you, Lord. I love you, Lord. For the mercy never fails me. All my days I've been held in your hand. Yes. Moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness. Mari bangkit berdiri, sama-sama kita bangkit berdiri. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. Every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Kami merasakan hadirat-Mu ada di tempat ini ya Tuhan. Biar kami belajar mendengar suara-Mu ya Tuhan. Sungguh kami diberkati ya Tuhan pagi hari ini ya Tuhan. Oleh sebab itu kami mau mengangkat tangan buat hamba-Mu. Mari kita arahkan tangan kita, kita berkati hamba-Nya. Ora la bala 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 bala. Kami melepaskan berkat buat hamba-Mu ya Tuhan. Berkat kesehatan ya Tuhan, kekuatan, pengurapan ya Tuhan, kesembuhan, kemenangan terjadi atas hamba-Mu ya Tuhan. Ora laba 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 laba. Tuhan pakai lebih lagi ya Tuhan dalam penggembalaan ya Tuhan, hamba-Mu ya Tuhan. Kami percaya ya Tuhan ada mujizat-mujizat yang baru ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Berkati untuk Ibu Mona ya Tuhan, untuk keluarga besarnya ya Tuhan. Perlindungan darah-Mu ya Tuhan ada pada hamba-Mu ya Tuhan. Kau pakai juga untuk ibadah kedua dengan lebih dahsyat lagi ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Yesus, kita yang sudah diberkati firman Tuhan sama-sama katakan amin. Sekali lagi beri kemuliaan buat Tuhan. Sorakan haleluya. Silakan duduk. Baik, sekali lagi salam. Berapa banyak kita diberkati pagi hari ini, lambaikan tanganmu. Tuhan Yesus dahsyat. Amin. Baik, kita akan dengarkan beberapa pengumuman atas nama gembala, pelayan dan jemaat GBI Tiga Raksa. Kami mengucapkan terima kasih buat hambanya Bapak Odi. Kiranya Tuhan terus memberkati Bapak, keluarga dengan berlimpah-limpah. Hari ini Bapak Gembala kita melayani di GBI HOR. Mari kita terus dukung dan doakan. Adakah dari Bapak Ibu hari ini yang mungkin baru pertama kali hadir? Bisa melambaikan tangan kalau ada yang baru pertama kali hadir. Baik, tidak ada. Kita akan dengarkan beberapa pengumuman. Yang pertama, ibadah tengah minggu Rabu 1 Maret 2023 via Zoom jam 19.30. Kami mengundang Bapak Ibu untuk join di ibadah ini. Yang kedua, MDBC dengan Gembala Pembina secara online. Jadi online yang terakhir untuk kita di Rayon 3.
Sabtu 4 Maret 2023 jam 10 wajib bagi seluruh pengerja yang sudah terdaftar dan mendapatkan notifikasi email. Yang ketiga, ibadah youth Sabtu 4 Maret 2023 jam 19 di tempat ini, mengundang setiap anak muda untuk hadir dalam ibadah ini. Yang keempat, ibadah raya minggu depan tanggal 5 Maret 2023, ibadah pertama dan kedua akan dilayani oleh Bapak PDM Nathanael Chandra, dan ibadah ketiga dilayani oleh Bapak PDP Sutaya. Yang terakhir, hari ini kami mengajak Bapak Ibu untuk memberikan persembahan umum, perawatan gereja, dan persembahan sulung. Bagi Bapak Ibu yang akan mengembalikan persembahan sulung nanti bisa dimasukkan ke kotak yang tersedia. Demikian pengumuman hari ini. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Sekarang saatnya kita memberi. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Sungguh kami bersyukur ya Tuhan di ibadah kami pagi hari ini. Kami percaya ya Tuhan, pulang dari tempat ini setiap kami yang lemah Tuhan kuatkan ya Tuhan. Yang sakit Tuhan sembuhkan ya Tuhan. Ada mujizat-Mu ya Tuhan di tempat ini ya Tuhan. Kami percaya perjumpaan dengan Engkau membuat setiap kami mengalami kemenangan ya Tuhan. Bahkan di akhir ibadah ini kami diberikan waktu untuk memberikan yang terbaik ya Tuhan. Biar setiap apa yang kami bawa ya Tuhan, kami bawa dengan sukacita ya Tuhan. Kita yang siap memberi sama-sama katakan amin. Berikan sorak-sorai buat Tuhan, katakan haleluya. Mari terimalah berkat Tuhan, angkat tanganmu dan terimalah berkat yang berlimpah dari Bapa di surga. Dari Tuhan Yesus Roh Kudus yang menyertai hidupmu dari hari ini sampai kedatangan Tuhan, bahkan sampai selama-lamanya. Rumah tanggamu diberkati, keluargamu diberkati, kehidupan bisnismu, usahamu, pekerjaanmu diberkati, kesehatanmu diberkati. Dan biarlah setiap hari Tuhan sediakan berkat yang baru dalam kehidupanmu. Yang percaya dan diberkati bersama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.